Halo semuanya, ketemu lagi sama Deddy Mas di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Seperti bisa kalian lihat di sebelah kiri gue ini sudah ada Honda Monkey-nya, motor yang semenjak baru. Jadi ketika gue habis bikin video pertama kali itu tentang Honda Monkey-nya, habis itu Honda Monkey-nya menghilang. Beberapa dari kalian juga ada yang sadar dan bertanya, "Bang, Honda Monkey-nya kemana? Kok nggak pernah ada?" Jadi singkat cerita, Honda Monkey-nya itu langsung gue kirim ke Mas Ateng dari Katros Garage. Nah, di sana motornya gue nggak tahu deh, di custom atau dimodif di sana, dan semalam baru saja selesai teman-teman. Jadi di video ini kita akan ngebahas apa aja nih yang sudah gua ubah di Honda Monkey ini. Sebenarnya kemarin tuh kita udah ke bengkel Katros. Nah, sudah sampai sana, cuman ternyata cuaca tidak mendukung teman-teman. Kemarin itu hujan, seperti bisa kalian lihat di vlog ini. Ya, seperti bisa kalian lihat di sini sudah hujan. Kayaknya sih makin deras sih. Rencananya tadi awalnya kita mau syuting di Katros ini, cuman karena hujan udah makin gelap juga, jadi tidak memungkinkan. Mau nggak mau syutingnya kita bikin besok pagi. Nah, jadi akhirnya ya udah, motornya kita kirim ke sini dan sekarang mau kita bahas teman-teman. Mungkin kalian bertanya, "Bang, lo ngapain bawa ke Katros, bukannya Honda Monkey-nya tuh banyak aksesorisnya ya?" Sebenarnya sih iya dan tidak. Jadi Honda Monkey ini aksesorisnya banyak, cuman di Thailand. Nah, terus ada beberapa bagian yang pas-pas modifikasi aftermarket itu gue kurang cocok, kurang suka. Makanya kenapa yaudah deh, kenapa kita nggak custom aja di Katros Garage. Nah, seperti bisa kalian lihat, ubahan di motor gue ini mungkin tidak ekstrim ya, karena dari standarnya sebenarnya Honda Monkey-nya itu udah gemes gitu loh. Gue nggak pengen mengubah apa ya istilahnya, personality dari Honda Monkey-nya menjadi sesuatu yang berbeda gara-gara pas modifikasinya. Maksud gue adalah Honda Monkey-nya ini kan bergaya klasik gitu ya, klasik retro, cuman agak modern. Nah, makanya pas-pas modifikasi yang kita tempelkan di sini pun juga harus senada gitu. Seperti contoh, kemarin itu ada yang jual sebenarnya pelek carbon fiber, mereknya nggak salah BST. Itu adalah merek pelek bagus sebenarnya. Cuman setelah gue pikir-pikir, kalau misalkan pakai velg begitu, rasa-rasanya akan kurang cocok. Kenapa? Karena carbon fiber kan modern banget gitu ya. Peleknya juga waktu itu model modern, kalau dicolokin di sini kok kayaknya agak kurang. Nah, yaudah, sekarang nggak pakai basa-basi, sini gue jelasin. Ada beberapa parts yang sudah gue bikin di Katros Garage, teman-teman. Partsnya adalah skid plate, teman-teman, salah satunya. Nah, ini di sini bahannya kita pakai adalah aluminium. Ini handmade oleh Bapak Yanto di Katros Garage yang rambutnya keriting itu, yang suka ngerjain gua kalau lagi di bengkel. Nah, ini bahannya aluminium tebal berapa ya, gue kurang paham sih. Dibikin bentuknya untuk melindungi head engine-nya sini, terus juga exhaust manifoldnya di sini sampai ke belakang sini. Jadi kalau kalian bertanya kenapa tuh skidnya panjang banget sih kok sampai belakang? Karena memang exhaustnya Monkey ini secara standar itu dari sini tuh keluar, muter dulu di sini teman-teman, baru dia keluar ke atas sini. Jadi tidak hanya di sini doang. Makanya kenapa harus melindungi sampai sini. Pegangannya pun juga ke crankcase sama juga ke mesin depan sini. Sedikit aksen yang ditambahkan itu adalah beberapa bolongan di sebelah sini. Nah, kenapa gua pasang ini teman-teman? Karena gue tuh kepikiran mau nyobain bawa touring motor ini sama pengen nyoba terabas pakai motor ini. Daripada nanti kalau ketika kita beneran nyobain dan motornya nabrak batu atau apa, ya kan? Mendingan dikasih ini dulu biar aman. Ada juga sebenarnya pas aftermarketnya skid plate-nya Honda Monkey ini gambarnya seperti gini. Cuman entah kenapa gue kurang doyan sama gayanya dan ternyata cukup susah nyari skid plate-nya. Makanya yaudah deh, kita tentuin aja untuk kita bikin aja skid plate-nya, teman-teman. Shock breaker belakang juga kita ganti, teman-teman. Nah, ini shock breaker belakangnya kita ganti dengan merek Scarlett yang kebetulan dapetnya kemarin, stoknya itu warna kuning.
ini yang warna merah itu lagi OTW katanya. Jadi nanti kalau udah dapat yang warna merah, ini akan kita ganti ke warna merahnya. Kalau menurut kalian bagusan warna kuning ini atau warna merah ya, atau warna chrome? Karena sebenarnya bisa juga sih ini dilepas terus dicat chrome gitu biar lebih senada lagi sama kesan klasiknya. Kalau yang standar Honda Monkey itu kalau yang warna merah soknya merah, kalau yang warna kuning soknya kuning teman-teman. Nah, perbedaan dengan sok standar sebenarnya tidak begitu banyak. Untuk tingginya pun atau speknya juga sama, yaitu ukuran 32. Cuman yang ini modelnya ada tabungnya sih. Gue lagi mencoba nih apakah cocok atau tidak sih sebenarnya motor retro gini pakai tabung. Coba kalian kasih tahu di bawah. Cocok gak sih sebenarnya di luar warna lo ya? Cocok gak sih motor klasik begini kita kasih tabung begini teman-teman? Coba kalian tulis di komen di bawah, oke? Untuk bagian dashboard atau bagian stang sini cuman ada dua hal yang diganti juga, yaitu ada spion dan juga hand grip. Nah, hand gripnya ini sama Sateng dikasih aksen warna merah. Aslinya kan hitam ya. Menurut gue ini jadi lebih lucu lagi karena ininya merah, merahnya pun merah marun gitu, nggak yang kayak merah darah yang ngejreng gitu. Jadi cocok dan bentukan gripnya pun itu juga apa ya, agak klasik. Kalau kalian bertanya ini mereknya apa, di sini mereknya gue baca sih Buildwell teman-teman. Terus untuk spion ini kita pakai aftermarket yang kayaknya nggak ada brandnya deh. Ya, bentukannya seperti ini, lumayan lucu, kecil gitu kan. Kalau kalian bertanya, bang kenapa lo nggak pakai bar and mirror? Kan motor-motor lo semuanya pakai bar and mirror tuh. Setuju. Kemarin sebenarnya udah ada opsi juga dari merek Scarlett. Itu ada bar and mirror yang menurut gue bagus. Di harga nggak usah 600 atau 500 ribu gitu. Itu bagus kualitasnya. Cuman seperti yang bisa kalian lihat, ini kan hand gripnya tuh ada ujungnya ya. Nah, kalau misalkan mau pakai bar and mirror, mau nggak mau itu masih dirusak tuh bagian sininya. Nah, jadi gue kayak tega nggak tega gitu loh. Mau ngerusak hand gripnya karena gripnya bagus. Jadi udah untuk sementara waktu kita pakai yang spion model begini dulu aja. Nanti kalau misalkan udah mulai tega, ya udah kita ganti pakai bar and mirror teman-teman. Untuk di bagian box air filternya ini juga ditambahin sedikit aksen teman-teman. Jadi itu ada di sebelah sini. Standarnya itu hanya hitam polos gitu aja. Tidak mengganggu sih sebenarnya, cuman ukurannya agak gede aja. Kecang gila suara burung gue tuh ya. Nah, sama Mas Ateng ditambahin aksen ini teman-teman. Jadi ini adalah logonya Buriamcer. Ini kecek ya suara burungnya. Ini itu dibikin dari bahan plat gitu, kemudian di emboss, terus juga dikasih cat warna merah. Nah, ini ukurannya alhamdulillahnya presisi ini di sini pas banget dengan bentukannya seperti ini di sebelah kiri dan di sebelah di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Ini hal yang simpel sebenarnya, tidak dibutuh-butuhkan amat, tapi ketika dipasang ternyata jadi bikin lebih lucu lagi gitu. Apa ya? Membuat ada sedikit aksen tambahan yang cantik menurut gue. Awalnya gue pikir Mas Ateng bakal warnain warna hitam di sini, tapi ternyata sama dia dikasih warna merah. Jadi menurut gue lebih senada lagi teman-teman. Ini salah satu bagian yang sebenarnya gue tidak minta di awal, tapi sama Mas Ateng dibikinin dan ternyata hasilnya lucu. Thank you Mas Ateng. Aduh, jongkok lagi. Ini motor tuh pendek banget, jadi gue setiap kali bikin video ini harus jongkok-jongkok, agak capek juga lama-lama. Berikutnya, ini adalah hal yang simpel juga, tapi ternyata merubah bentuknya lumayan. Itu adalah fender eliminator. Jadi aslinya di sini tuh ada kayak plastik gede gitu kan, buat naruh plat nomor sampai sini nih kira-kira. Nah, itu akhirnya dibuang, diganti dengan menggunakan tempat plat nomor yang begini teman-teman. Nah, ini membuat orang tuh akhirnya tidak fokus ke bagian situ, tapi orang fokus ke bagian sini nih teman-teman. Bagian lampu 3 yang lucu ini dan juga chrome fender belakangnya ini yang bagus. Nah, kalau kalian bertanya nanti pasti bakal ciprat-cipratan kan tuh bang? Ya mau tidak mau. Cuman gua harap dengan platnya yang ditempel di sini kan kira-kira jadi segede gini nih. Di sini ya insya Allah bisa lah menutupi cipratan-cipratan itu. Tapi yang jelas gue sukanya karena ya tadi itu akhirnya sekarang bentuk fendernya itu terlihat lebih jelas dan orang lebih fokus ke situ teman-teman. Nah, part terakhir yang gue custom atau modifikasi di Katros itu adalah rak teman-teman. Dan bukan cuma satu tapi ada dua.
rak depan dan juga rak belakang. Nah, ini kalau buat yang rak depan itu kebetulan kalau nyari susah. Parts aftermarketnya itu nggak banyak yang jual. Nah, tapi gua kepengen banget nih punya rak depan, jadi kalau saya mau touring ada tempat buat naruh di depan. Jadi akhirnya udah ya Mas Ateng, kita bikin aja rak depan. Jadi ini kita bisa naruh tas ya kira-kira ukuran segede gini lah ya, nggak gede-gede banget sebenarnya. Terus kita bisa cantolin semua di sini. Jadi kalau misalkan mau touring, kita ada tempat buat naruh tas di depan. Kalau yang belakang sebenarnya raknya banyak yang jual. Di Thailand itu ada, bahkan dari Hondanya sendiri sebenarnya sudah ada rak belakang yang resmi. Cuman ya udah, karena depannya kita bikin, ya udah sekalian aja belakangnya kenapa kita nggak bikin. Nah, hopefully dengan adanya rak ini, ketika nanti kalau misalkan mau touring pakai motornya, gue nggak usah capek-capek bawa tas di punggung. Karena berdasarkan pengalaman gue, kalau kita touring bawa tas di punggung tuh bikin capek punggung kita teman-teman, bikin pegel banget. Mendingan kita taruh di motor gitu. Jadi sekarang motor ini harusnya sudah siap untuk kita bawa touring. Nah, sebenarnya ada satu lagi parts yang belum gua ganti dan pengen banget segera gua ganti. Gue yakin pasti kalian sudah tahu apa. Cuman daripada kita bahas di sini, mending kita bahas sambil kita jalan-jalan naik motornya. Let's go. Kangen sekali riding menggunakan motor gemes satu ini. Mana makinya tuh bener loh. Kalau diajak riding tuh enak banget. Posisi ridingnya nyantai, empuk motornya, enteng motornya. Sebenarnya kalau buat commuting tiap hari tuh enak motor ini. Nah, parts aftermarket yang belum gua ganti adalah knalpot teman-teman. Ya, gue pengen banget ganti knalpot motor ini. Cuman sebenarnya gue juga gak galau sih, karena kan emang gue berencana mau bawa touring motor ini. Nah, kalau misalkan mau touring teman-teman, sebenarnya pakai motor knalpot yang kalau berisik tuh agak kurang enak, karena kan kalian constantly ngegas motornya terus, jadi motornya berisik terus gitu loh. Cuman consider motor ini adalah motor yang cukup kecil ya ukurannya, tidak kecil-kecil amat sih, tapi lumayan kecil. Karena tuh kalau di jalan tuh suka nggak kelihatan. Makanya sampai ada yang bikin stiker loud pipes itu saves life ya, karena terkadang itu ada benarnya juga. Nah, knalpotnya kemarin itu sebenarnya udah kepikiran mau bikin, cuman sepertinya kayaknya mau beli jadi aja. Ada dua opsi teman-teman sebenarnya. Itu ada Akrapovic ya yang slip on, sama Thermic Nyonyi. Nah, sebenarnya tuh gue lebih suka yang ke arah Akrapovic. Jadi kalau kalian lihat gambarnya itu, Akrapovic itu modelnya tuh lucu. Jadi bukan cuma kayak satu keluar, tapi dua yang keluar gitu teman-teman. Jadi tuh beda banget dibandingkan yang lain. Nah, cuman merek Thermic Nyonyi itu juga sebenarnya merek yang bagus. Itu nggak usah made in Italy, nggak usah Thermic Nyonyi itu. Cuman itu tadi bentukannya itu terlalu mirip sama yang standar, ya kan? Dan kalau merek-merek lain juga sebenarnya ada Over, ada Exil, ada Yoshimura juga. Cuman yang Yoshimura kok agak susah nyarinya di sini. Dan rata-rata bentukannya sama, cuman satu keluar doang. Bener-bener cuman Akrapovic aja yang bentukannya beda. Akrapovic itu bener-bener bentuknya dua keluar gitu, jadi lumayan cukup lucu sih sebenarnya. Kalau ditanya masalah harga, untuk slip on dua-duanya antara Thermic Nyonyi sama Akrapovic itu harganya sama, sekitar 8-9 juta rupiah. Dan ada kebetulan stoknya di Indonesia, cuman gue belum tahu mau ngambil yang mana, dan belum bilang Kanjeng Putri lagi kalau pengen beli knalpot. Coba deh kalian komentar di bawah, sebenarnya lucu yang mana sih bentuk knalpotnya. Kalau custom pun juga, gue juga bingung bentukannya seperti apa. Mungkin kalian ada referensi dari motor lain gitu kan. Coba deh kalian komentar di bawah, kayak gimana sih untuk knalpot yang lucu ditaruh di Monkey ini. Sebenarnya sih sisa itu doang sih, yang lain parts-partsnya kalau mau dimodif lagi
paling cuma tinggal pakai handlebar, terus apa ya, udah sih dikit banget sebenarnya, master rem gitu. Motor ini tuh standar itu tuh udah lucu, nggak usah diganti banyak-banyak pun juga sebenarnya untuknya udah cantik ya. Jadi sekian dulu aja untuk video part pertama modif atau custom si Honda Monkey-nya ini. Parts keduanya tunggu saja nanti ketika barangnya sudah ada, pasti akan gue bikinin videonya. Jadi kalian jangan lupa subscribe. Yang suka video ini jangan lupa di like. Saya di jalan, and I see you next video guys. Bye bye.